Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Silahkan diminum wedangnya, mumpung masih hangat tuan, ucap lurah desa mempersilahkan mereka. Baik tuan, terima kasih atas jamuannya, ucap Ali Mahmud yang sedang duduk bersama Manap. Tuan sekalian, dari mana dan hendak kemana tuan? Tanya kepala desa. Kami adalah pedagang tuan, hendak pulang ke wilayah pesisir sehabis berdagang di wilayah barat tuan. Tampak kepala desa yang terdiam sejenak memikirkan rute dagang Ali Mahmud beserta rombongannya. Apa tuan-tuan tadi melewati hutan Wengker dan gelang-gelang? Tanya kepala desa yang sepertinya tertarik dengan kisah perjalanan mereka. Kami melewati Wengker tuan, namun gelang-gelang kami memutarinya. Memangnya ada apa tuan? Tanya Arya Binangun penasaran. Setahu saya, wilayah itu sedang terjadi gejolak politik tuan. Sangat tidak nyaman untuk melewatinya. Banyak perampok dan perusuh tuan di sana. Apa karena itu kemarin saat kami hendak menyeberang ke wilayah Daha, banyak prajurit Daha yang sedang berjaga di tapal batas tuan? Ucap Arya menggambarkan peristiwa yang beberapa waktu lalu dilihatnya. Iya tuan, tapi sekarang tuan-tuan semua sudah aman tuan setelah memasuki Daha. Di sini tuan, para perusuh tidak berani berbuat ulah tuan. Apa setelah dari Daha rombongan kalian akan pergi ke kota Raja Trowulan tuan? Sepertinya tidak tuan. Kami akan terus melanjutkan perjalanan kembali ke pesisir tuan, ucap Ali Mahmud. Sementara Wulandari yang terus menatap ke arah gadis anak lurah desa. Oh iya tuan, perkenalkan, ini putri saya tuan, namanya Pitaloka. Dan saya pribadi bernama Aditya tuan. Iya tuan, saya Ali Mahmud, sementara ini adalah Manaf tuan, ucap Ali Mahmud sembari memegang pundak pemuda yang sedang duduk di sampingnya. Yang sebelah situ adalah Tuan Arya Binangun tuan. Yang di sebelahnya lagi adalah Wulandari kekasihnya tuan. Imbu Ali Mahmud sembari menatap ke arah sepasang kekasih yang duduk tak berjauhan dari tempatnya. Tampak Lurah Aditya yang sedang memikirkan sesuatu. Oh iya, memangnya dari mana kalian tuan? Tanya kepala desa kepada Arya Binangun. Kami berasal dari Kadipaten Sedayu tuan, tepatnya di Tuguh Talun. Terlihat kepala desa yang terkejut mendengarnya. Ah, Talun? Berarti kalian kenal Ki Sutameja, mantan bekel yang 8 tahun lalu pergi ke Kadipaten Sedayu bersama para pengikutnya. Ki Lurah tahu tentang Romo saya? Tanya Wulandari dengan mimik wajah penasaran. Lulu, kamu Wulandari putri Ki Suta kan? Kamu sudah besar, Nduk. Dulu saat Ki Suta pergi ke Sedayu, kamu masih kecil, Nduk. Wah, sekarang sudah besar ya. Lalu, di mana Ki Aditya kenal Romo saya? Tanya Wulandari yang sedang diselimuti rasa penasaran.
Aku sama Kang Mas Sutameja dan Kang Mas Pancapati, kami bertiga adalah saudara perguruan, Duk. Bersama kami mengabdi untuk Majapahit. Ucap Ki Aditya memulai berbicara. Ki Aditya bersama dua saudara seperguruannya 10 tahun yang lalu turun gunung setelah berguru kepada Mahaguru Argawisesa di Padepokan Sekar Buana. Mereka bersama menitih karir sebagai prajurit Majapahit sampai perang besar yang terjadi, Perang Paregreg yang memisahkan jalan mereka. Setelah perang usai, Ki Aditya melanjutkan hidupnya di wilayah Daha dengan menjadi seorang kepala desa. Sementara Ki Suta memilih pergi ke arah barat bersama sisa-sisa prajuritnya, sampai ia yang tiba di Kadipaten Sedayu. Sedangkan Ki Pacapati yang memilih jalan menjadi perampok yang pada akhirnya tewas di tangan Arya Binangun. Begitulah Tuan kira-kira ceritanya. Wulan, apa kamu masih mengingatku? Dulu kita masih kecil, Wulan, kita sering bermain bersama kan? Ucap Pitaloka. Tampak Wulandari yang sedang berpikir guna mengenali memori masa lalunya. Iya, ingat. Kamu Pitaloka kan? Kita dulu sering main kejar-kejaran bersama. Ucap Wulan dengan wajah kegembiraannya. Sesaat tampak mereka yang saling bertukar pandangan. Tak terasa badai hujan telah berlalu bersama menghilangnya awan hitam yang sebelumnya menyelimuti langit. Disusul kemunculan sang surya yang sedang memamerkan cahayanya. Sementara di atas sebuah kereta tampak sepasang sahabat yang terpisah cukup lama, sedang duduk bercengkrama sembari menatap ke arah langit. Wulan, lihat itu. Ucap Pitaloka sembari menunjuk ke arah pelangi yang sedang menghiasi langit. Wulan, ingat nggak kita saat kecil masih mencari ujungnya pelangi? Iya, aku masih ingat. Dulu kata orang pelangi pertanda ada Dewi Swargaloka yang sedang turun untuk mandi. Kita selalu pergi ke arah sungai untuk mencarinya kan, agar kita bisa ikut naik ke sana. Ucap Wulandari dengan senyumannya membayangkan cerita-cerita masa kecil mereka. Sampai Arya yang datang untuk menghampiri kedua gadis yang sedang bercengkrama, mengenang masa-masa indah saat mereka bersama. Tampak Pitaloka yang tertunduk tersipu malu saat melihat kedatangan Arya Binangun. Sementara Wulan tersenyum manis menyambut kekasihnya. "Kalian sedang membicarakan tentang apa?" tanya Arya kepada gadis berkerudung yang sedang duduk di atas kereta bersama sahabatnya. Kang Mas pengen tahu emang, tanya Wulandari dengan nada menggoda. Arya Binangun tersenyum mendengar pertanyaan kekasihnya. Kami sedang bicara tentang bidadari, Kang Mas. Mana bidadarinya? Tanya Arya Binangun sembari menoleh ke arah yang ditunjuk kekasihnya. Itu Kang Mas lihat aja. Ucap Wulan sembari menunjuk ke arah penampakan pelangi. Lah, mana bidadarinya nggak ada? Ucap Arya kebingungan saat sepasang matanya hanya menangkap penampakan pelangi. Dasar mata keranjang, Kang Mas. Ucap Wulan sembari mencubit pinggang Arya Binangun. Aduh, sakit Wulan. Sesaat tampak sepasang kekasih yang sedang bermain kejar-kejaran dengan terkadang tertawa bersama. Sementara itu, sepasang mata Pitaloka menatap sepasang kekasih itu dengan seksama. Malam itu di kala bulan purnama sedang bersinar tanpa tertutup awan. Sementara tanah yang terasa basah dengan udara sejuk setelah tadi tersiram hujan pertama yang turun. Nampak para anggota dagang yang sedang berkumpul di pendopo kediaman Ki Lurah. Sementara di halaman yang berjarak beberapa meter dari pendopo, tampak puluhan api obor yang menyala guna menjadi penerang bagi puluhan pemuda yang sedang duduk bersila, membentuk kalangan berupa lingkaran.
Para pemuda desa yang beberapa saat lalu datang ke kediaman Ki Lurah Aditya guna menimba ilmu kanuragan kepada Ki Aditya, yaitu seorang kepala desa sekaligus guru mereka. Sesaat kemudian di tengah kalangan terlihat sang guru sedang memberikan ilmunya kepada para pemuda yang menjadi murid-muridnya. Arya, kemarilah, ucap Ki Lurah memanggil murid almarhum Ki Suta. Tampak Arya yang berjalan melewati para pemuda yang duduk bersila, sampai Arya yang sudah berada di tengah kalangan bersama Ki Aditya. Arya, tolong kamu ajari mereka sejurus ilmu yang pernah kamu ajari selama ini. Baik Ki, ucap Arya sembari menganggukkan kepala pertanda menerima permintaan Ki Lurah. Argata, maju, ucap Ki Aditya menunjuk ke arah seorang pemuda. Sesaat tampak Arya yang sedang berhadapan dengan Argata, salah satu murid kesayangan Ki Aditya. Dengan sebuah kuda-kuda pembuka dari Argata, duel pun dimulai. Ayo Kang Mas pasti menang, teriak Wulandari mencoba menyemangati kekasihnya. Coba majulah sekarang, ucap Arya kepada Argata. Ucap Argata yang disusul sebuah tendangan yang dengan mudah dihindari Arya Binangun. Sesaat tampak Argata yang terus memberikan serangan kepada Arya Binangun. Semua rangkaian jurus dia keluarkan, sementara Arya hanya menghindarinya, sampai sebuah bantingan yang Arya berikan sebagai penanda duel mereka telah usai dengan kemenangan Arya atas Argata. Oh ampun Tuan, saya mengaku kalah Tuan. Tuan sungguh hebat sekali. Kamu juga memiliki stamina yang patut dibanggakan Argata, ucap Arya yang berbalik memuji lawannya. Sampai suara tepuk tangan Ki Aditya yang terdengar. Bagaimana kalau kita coba satu putaran lagi? Biarkan mereka tahu kalau di atas langit masih ada langit, agar mereka nantinya tidak jumawa dengan ilmunya. Baik Ki, saya bersedia, ucap Arya menyanggupi tantangan Ki Lurah. Birandra, Buntala, Argasena, Balapati, maju kalian, ucap Ki Aditya memanggil keempat murid andalannya, disusul 4 murid Ki Aditya yang berdiri dari posisi duduk bersilanya, berjalan menuju ke depan di mana sang guru sedang berdiri dengan Arya Binangun. Sesaat tampak duel yang terjadi antara Arya Binangun melawan 4 murid Ki Lurah. Dengan lihai Arya Binangun menghindari serangan yang datang bertubi-tubi ke arahnya, sampai ia berhasil membanting Buntala dengan keras, mengakibatkan Buntala merintih kesakitan, disusul sebuah sapuan yang berhasil menjatuhkan Balapati, mengakibatkan pemuda itu yang jatuh terjerembab ke arah belakang, yang segera dihadiahi pukulan oleh Arya Binangun, guna memastikan Balapati tak mampu memberikan perlawanan balik. Sesaat di dalam kalangan yang menyisakan Arya yang sedang melawan Birandra dan Argasena. Birandra, Argasena, tangkap, ucap seorang murid sembari melempar 2 bilah pedang ke arah mereka. Dengan cepat ditangkap dan disusul mereka yang memainkannya. Tampak Arya yang tersenyum melihat permainan pedang Birandra dan Argasena. Sampai sebuah tusukan dari Argasena memaksa Arya menghindar ke samping. Sampai sebuah tebasan dari Birandra yang tiba-tiba memaksa Arya menundukkan tubuh guna menghindarinya. Sesaat tampak Birandra dan Argasena yang menyerang Arya dengan pedangnya. Sabetan dan tusukan terayun menuju ke arah Arya, yang dengan cepat dan mudah dihindari olehnya. Sementara Ki Aditya yang sedang memperhatikan dengan seksama. Kalian semua, maju, ucap Ki Lurah kepada beberapa muridnya agar maju membantu Argasena serta Birandra. Ki Aditya ingin mengukur sejauh mana kemampuan dari saudara seperguruannya. Kemampuan dari murid saudara seperguruannya yaitu Ki Sutameja.
Sesaat tampak pertarungan sengit yang terjadi antara Arya Binangun melawan 8 murid Ki Lurah yang sedang memegang pedang. Sampai suara Wulandari yang terdengar. Kang Mas, Teriak Wulandari sembari melempar pedang sambar nyawa ke arah kekasihnya. Disusul Arya yang meloncat bersalto di udara untuk menangkap pedang sambar nyawa miliknya. Sampai Arya yang mendarat di tanah dengan pedang sambar nyawa yang telah tercabut dari sarungnya. Apa? Itu kan pedang sambar nyawa. Gumam Ki Lurah Aditya yang berdiri mematung melihat pedang yang sedang dipegang Arya Binangun dengan ekspresi wajah Ki Aditya yang nampak terkejut, bercampur rasa takut. Suara-suara yang terdengar bersamaan murid-murid yang berlari hendak mengayunkan pedang mereka ke arah Arya Binangun. Sampai sebuah tebasan pedang sambar nyawa yang terayun mematahkan pedang mereka menjadi 2 bagian, disusul para murid yang terpental ke belakang. Dikarenakan kekuatan energi yang dikeluarkan pedang pusaka yang selalu menyertai perjalanan sejarah Padepokan Sekar Buana. Cukup Arya, hentikan. Pinta Ki Lurah mencoba menghentikan pertandingan. Tampak Arya yang menatap tajam ke arah Ki Aditya yang sedang menuju ke arahnya. Kenapa Ki? Sudah, cukup di sini saja latihannya. Mereka tidak akan selamat bila kamu menyerang mereka sekali lagi. Baiklah Ki, ucap Arya sembari menyarungkan kembali pedang sambar nyawa miliknya. Disusul ia berjalan ke arah pendopo guna menghampiri Wulan dan yang lainnya. wih, Kang Mas hebat. Ucap Wulan memuji kekasihnya. Sungguh hebat Tuan Arya. Tuan Arya memang pendekar yang mumpuni. Puji Ali Mahmud. Sesaat tampak Arya yang duduk di samping Manaf. Sementara tak jauh dari tempat duduknya, 3 pasang mata sedang menatap ke arahnya dengan tatapan penuh cinta. Wulandari Pitaloka serta Zainab yang duduk berjejer sembari menoleh ke samping guna melihat pemuda yang tampan yang telah menaklukkan hati mereka. Sementara di tengah kalangan, Ki Lurah sedang membantu murid-muridnya yang sedang terluka. Bagaimana bisa pedang sambar nyawa di tangan Arya? Gumam Ki Lurah Aditya sembari menggelengkan kepalanya. Apa mungkin Mahaguru Argawisesa memilih Arya sebagai penerusnya? Pikirnya lagi sembari menatap ke arah Arya Binangun yang sedang duduk di pendopo bersama rekan-rekan perjalanannya. Ternyata selain tampan, Kang Mas Arya juga jago ilmu kanuragan. Ujar Pitaloka kepada Wulandari. Kamu sungguh beruntung sekali, Wulan. Imbuhnya sembari menatap ke arah Arya yang sedang duduk mengobrol bersama Ali Mahmud. Tampak Wulandari yang tersenyum bahagia mendengar ucapan Pitaloka. Sementara Zainab yang ada di samping mereka hanya mampu memendam rasa. Perasaan cinta yang lebih dari 1 bulan ia rasakan semenjak bertemu dengan Arya Binangun di Kadipaten Sedayu. Memangnya kamu sudah punya kekasih, Pitaloka? Tanya Wulandari kepada sahabat masa kecilnya. Terlihat Pitaloka yang menggelengkan kepala sembari tersenyum kepada Wulandari. Tampak Wulandari yang menghela nafas panjang. Tambah 1 lagi nih masalah. Gumamnya dalam hati. Malam itu di bawah siraman cahaya bulan purnama yang sedang bersinar terang. Tampak tubuh-tubuh yang sedang tertidur terlelap di atas lantai pendopo yang terbuat dari kayu. Ali Mahmud beserta rombongannya yang sedang tertidur pulas dengan selimut-selimut yang membungkus tubuh mereka. Sementara itu tidak terlalu jauh dari pendopo, di mana rombongan dagang yang sedang tertidur. Tampak beberapa pemuda yang sedang berjaga sembari menghangatkan diri di depan api unggun. Dengan sesekali mereka memindai sekitar guna melihat situasi dan adanya ancaman bahaya. Lihat tuh,
Tuan Arya sedang membaca kitab itu lagi, ucap seorang pria sembari menatap ke arah sebuah kereta di mana Arya Binangun berada. Arya yang sedang mempelajari dari kitab Nirwana Wijaya Sakti. Sejak beberapa hari yang lalu, Tuan Arya selalu membacanya. Sebenarnya, apa ya isi kitab itu? Ucap seorang pemuda kepada rekan-rekannya. Sudahlah, jangan ikut campur. Biarkan saja, jangan diganggu Tuan Arya. Atau kita nanti bisa celaka, ucap pria lain yang ada di sana. Sesaat kemudian nampak seorang paruh baya yang sedang berjalan menuju ke arah kereta di mana tempat Arya Binangun berada. Sampai suara tegur sapa yang terlontar dari mulut pria itu untuk Arya. Arya, kamu sedang membaca apa, Arya? Tanya Ki Aditya sembari mengambil tempat duduk di samping Arya. Nampak Arya yang tersenyum, disusul ia menutup kitab yang sebelumnya ia pelajari. Sampai sebuah pertanyaan yang terucap mencoba mengalihkan perhatian Ki Aditya. Ki, belum tidur Ki? Kamu ditanya kok malah balik nanya? Maaf Ki. Sesaat tampak mereka yang terdiam. Sampai sebuah pertanyaan yang kembali terlontar dari mulut Ki Lurah Aditya. Arya, aku boleh bertanya nggak? Tentu saja boleh Tuan, silakan. Arya, dari mana kamu mendapatkan pedang sambar nyawa itu? Tanya Ki Aditya dengan menatap tajam ke arah Arya menunjukkan keseriusan atas pertanyaannya. Oh, Ki Supala yang memberikannya pada aku, Ki. Kang Mas Supala? Ucapnya lirih dengan ekspresi wajah yang seolah memikirkan sesuatu. Memangnya ada apa, Ki? Tanya Arya yang bingung dengan perubahan sikap Ki Aditya. Memang dari mana Kang Mas Supala mendapatkannya? Ucap lirik Ki Aditya yang tak sengaja didengar oleh Arya Binangun. Dari Mahaguru Argawisesa, beliau juga memerintahkan Ki Supala memberikannya pedang sambar nyawa pada aku, Ki. Tampak Ki Aditya yang terkejut mendengar penjelasan dari Arya Binangun. Lalu, apalagi yang Kang Mas Supala berikan padamu? Kitab ini, Ki, kitab Nirwana Wijaya Sakti, ucap Arya sembari memegang kitab yang sedang dipegangnya. Loh, bagaimana kitab itu ada di tanganmu, Arya? Tidak mungkin Kang Mas Supala yang memberikannya padamu. Itu pusaka milik Padepokan kan, Arya? Cuma Mahaguru Argawisesa sendiri yang bisa membacanya, ucap Aditya yang dibarengi wajah yang menggambarkan kebingungan. Kemarin saat saya melewati Gunung Lawu, Mahaguru mengundangku secara pribadi di tempat pertapaannya. Beliau sendiri yang memberikan kitab ini pada aku, Ki. Ucap Arya Binangun mencoba menjelaskan kenapa kitab Nirwana Wijaya Sakti bisa ada di Arya Binangun. Tampak Ki Lurah yang berpikir keras sampai ia menghela nafas panjang. Arya, sepertinya Mahaguru telah memilih penerusnya. Lah, siapa, Ki? Tanya Arya penasaran dengan ucapan Ki Aditya yang barusan ia dengar. Orangnya adalah kamu, Arya, ucap Ki Aditya sembari menepuk bahu Arya Binangun. Tampak Arya yang seolah-olah tak percaya mendengar ucapan dari kepala desa itu. Bagaimana mungkin, Ki? Mahaguru Argawisesa memilih saya? Kan masih banyak murid-murid Padepokan yang lebih baik daripada saya, Ki. Ucap Arya mengungkapkan keraguannya. Sudahlah, Arya. Pedang sambar nyawa dan kitab Nirwana sudah cukup jadi buktinya. Tidak mungkin Mahaguru Argawisesa menurunkannya padamu tanpa alasan yang jelas,
Ucap Ki Aditya mencoba meyakinkan Arya Binangun. Tapi Ki, seingatku ada Ki Rapanca yang memimpin Padepokan Sekabuana Ki. Kalau Kang Mas Rapanca hanya diberi mandat mengurus bukan menggantikan kedudukan Mahaguru Argawisesa. Sudahlah Arya, kamu terima saja takdirmu. Disusul langkah kaki pria parubaya itu yang berjalan menuju ke dalam rumahnya. Sesaat kemudian di bawah cahaya bulan purnama yang telah bergeser ke arah barat, menandakan waktu tengah malam telah berlalu, memasuki waktu dini hari. Arya Binangun sedang merebahkan diri di atas kereta sembari menatap ke arah bintang yang sedang menghiasi langit. Entah mengapa malam itu mata Arya enggan diajak tidur. Sepertinya ucapan Ki Aditya sedang mengganggu pikirannya. Sampai ia memutuskan untuk berlatih guna memaksa pikirannya untuk berhenti memikirkan ucapan Ki Aditya. Sampai akhirnya ia merasakan kantuk yang amat sangat. Disusul dia yang merebahkan diri di atas kereta dagang. Cahaya fajar segera kembali bersinar. Tampak para anggota dagang yang berkemas setelah mereka selesai menunaikan ibadah subuhnya. Terlihat juga Ali Mahmud dan Arya yang sedang berjalan keluar dari rumah kepala desa setelah tadi mengucapkan terima kasih serta berpamitan. Setelah semuanya siap, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tampak rombongan dagang yang menghardik lembu-lembu dan kuda-kudanya agar bergegas maju menuju ke arah jalan untuk ke pesisir utara. Sementara di belakang iring-iringan rombongan dagang, tampak sepasang kekasih yang sedang berbincang-bincang dari atas kudanya. "Wulan, kamu kenapa Wulan?" tanya Arya yang sedang melihat keanehan pada raut wajah kekasihnya. Wulan belum sempat berpamitan dengan Pitaloka, Kang Mas. Ucapnya dengan wajah yang menunjukkan kesedihannya. Sampai rombongan yang tiba-tiba berhenti mendadak. Ada apa, Kang Mas? Kak, mereka tiba-tiba berhenti? Tidak tahu Lan. Ayo sebaiknya kita periksa dulu. Ucap Arya sembari menghardik kudanya agar bergegas melaju guna melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat Arya Binangun dan Wulandari yang berhenti di depan rombongan dagang yang berhenti. "Tuan, ada apa Tuan berhenti?" "Tuan lihatlah di depan itu," ucap Ali Mahmud sembari mengangkat telapak tangannya. Sampai nampak di sepasang mata mereka seorang gadis dengan pedang di pundaknya. Wanita itu sedang duduk di atas kudanya. Gadis itu tidak sendiri. Ada dua orang pria dengan kudanya sedang mengawal di belakangnya. Pitaloka ditemani Balapati dan Argasena yang atas perintah Ki Lurah Aditya hendak mengikuti Arya Binangun. Tampak senyum manis yang tersirat di wajah Wulandari melihat sahabat masa kecilnya. Pitaloka yang akan ikut dalam rombongan dagang guna mengantar rombongan dagang kembali ke pesisir utara, di mana kampung halaman Ali Mahmud berada. Pagi itu seiring memudarnya cahaya fajar, tampak rombongan dagang Ali Mahmud yang melanjutkan perjalanannya. Terlihat iring-iringan kereta lembu dan kuda-kuda yang kembali berjalan, meninggalkan kediaman kepala desa Aditya menuju ke arah jalan yang mengarah tujuannya mereka selanjutnya. Sampai rombongan yang berhenti mendadak di tengah jalan, dikarenakan kemunculan 3 pendekar berkuda yang sedang menghalangi jalan mereka. Tampak di mata mereka 3 orang pendekar yang sedang duduk di atas kudanya sedang menghadang laju rombongan dagang Ali Mahmud. Sampai kedatangan sepasang pendekar dari Talun. "Pitaloka, apa maksudmu menghalang jalan kami?" tanya Arya Binangun kepada gadis putri Ki Lurah Aditya. Rama memerintahkan kami untuk ikut Kang Mas, ucap Pitaloka. "Benar Tuan, biarkan kami mengikutimu Tuan," imbuh Argasena yang berada di belakang Pitaloka. "Kami akan setia kepada Tuan Arya,"
sahut Balapati kepada Arya Binangun. Tampak Arya Binangun yang memikirkan perkataan mereka bertiga. Jika memang itu perintah Ki Aditya, kalian boleh ikut kok. Terima kasih ya Tuan, ucap mereka hampir bersamaan. Selamat datang di rombongan kami ya Pitaloka, ucap Wulandari sembari tersenyum bahagia kepada sahabat masa kecilnya. Terima kasih ya Wulan, ucap Pitaloka disusul mereka yang meninggalkan tempat itu menuju ke arah belakang di mana rombongan sedang berhenti. Sesaat kemudian tampak iring-iringan rombongan dagang yang kembali berjalan menuju ke arah utara, melewati rute dagang yang biasa dilalui oleh para pengembara. Seperti biasa, Manaf dan Rahmat kembali mendapatkan tugas membuka jalan sambil mengintai sekitar. Tampak mereka yang memacu kudanya dengan cepat ke arah depan, meninggalkan iring-iringan rombongan dagang Ali Mahmud. Kali ini, rombongan dagang Ali Mahmud menuju ke wilayah Kota Raja Trowulan, di mana pusat pemerintahan Majapahit sedang berada. Kota Majapahit kala itu berada di Trowulan sampai nanti akhirnya akan berpindah ke Kota Raja Daha. Wulandari, mulai hari ini dan seterusnya aku akan bersamamu, ucap Pitaloka kepada gadis berkerudung yang sedang menunggangi kuda di samping Pitaloka. Iya Pitaloka, kita akan menghabiskan waktu bersama seperti kita pada masa kecil dulu, sahut Wulandari dari atas kudanya. Saya sudah tidak sabar berpetualang dengan kalian. Tampak mereka yang tersenyum bahagia membayangkan hari-hari mereka ke depannya nanti. Mulai hari itu, Pitaloka bersama Argasena dan Balapati menjadi anggota rombongan dagang Ali Mahmud. Saat kemudian, tampak dari kejauhan Manaf dan Rahmat yang kembali dari tugas pengintaiannya. Dengan kudanya mereka melaju cepat mengarah ke rombongan dagang, sampai mereka menghentikan kudanya di samping Arya Binangun. Manaf, Rahmat, bagaimana keadaan di depan? Sebentar lagi kita akan meninggalkan wilayah Daha Tuan, memasuki wilayah Kota Raja Trowulan. Bagaimana dengan anak Sungai Berantas? Kalau itu masih cukup jauh Tuan, mungkin sekitar 30 km lagi jaraknya dari sini. Bila bergegas, setelah tengah hari seharusnya kita sudah sampai di sana Tuan, ucap Manap menyambung ucapan sahabatnya. Oh baik, sepertinya kita harus terus berjalan. Nanti kita istirahat dan sholat duhur di pinggiran anak Sungai Berantas saja. Baik Tuan, seperti keinginan Tuan, ucap Ali Mahmud yang sedari tadi bersama Arya disusul pria parubaya itu yang memberi aba-aba agar rombongan terus berjalan tanpa berhenti. Sesaat kemudian rombongan dagang yang telah sampai di tapal batas antara Daha dan Trowulan. Tampak ratusan prajurit Majapahit yang berjaga di pos penjagaan. Setelah membayar upeti lewat serta uang sogokan kepada pemimpin prajurit, rombongan dagang kembali melanjutkan perjalanannya, meninggalkan wilayah Daha memasuki wilayah Trowulan. Kali ini mereka tidak singgah di kota raja, bukan dikarenakan ketatnya penjagaan di sana, melainkan menuju ke aliran arah Sungai Berantas yang kala itu banyak terdapat bandar-bandar pelabuhan yang ramai oleh transaksi para pedagang dari berbagai wilayah. Di tepian anak Sungai Berantas mereka berhenti sejenak untuk sholat zuhur sembari beristirahat. Sampai rombongan yang kembali berjalan menyelusuri anak sungai itu. Sampai mereka yang tiba di Sungai Lebar dengan pelabuhan yang tampak ramai dengan kapal-kapal berukuran sedang yang sedang datang dari arah Gresik dan sekitarnya. Hari itu mereka berhenti sejenak di sana guna mengisi perbekalan untuk mencukupi kebutuhan mereka dalam perjalanan. Beberapa waktu kemudian, di tengah pasar yang berada di pelabuhan Sungai Berantas, Wulan, lihat itu,
ucap Pitaloka sembari menarik tangan Wulandari guna berjalan mengikutinya. Sesaat tampak 4 wanita yang berjalan menuju ke sebuah lapak pedagang yang menjual perhiasan dari emas dan perak. Wulan, sepertinya ini cocok digunakan untuk kamu dipakai saat pernikahan nanti, Wulan. Ucap Pitaloka sembari memakaikannya rangkaian perhiasan emas ke leher Wulandari yang tertutup kerudung. Untuk apa? Tetap saja tidak kelihatan. Nanti juga tertutup kerudung. Saud Zainab sembari memperlihatkan kain sutra yang dihiasi motif pernak-pernik. Nah, ini baru cocok untukmu, Aisyah. Ucap Zainab kepada Wulandari. Mending perhiasan ini aja. Masalah baju nanti bisa dicari di sana kan? Sanggah Pitaloka. Sesaat tampak Wulan yang tersenyum sampai yang ia angkat bicara. Sudahlah, jangan ribut. Saya suka kok perhiasan ini dan juga kain sutranya. Ucap Wulandari kepada kedua sahabatnya. Sementara Humairah yang tetap asik menyantap makanannya. Sesaat kemudian terlihat 4 gadis itu yang kembali berjalan menelusuri pasar dengan membawa barang belanjaannya. Sampai mereka yang tiba tepat di rombongan yang sedang menunggu. Kalian dari mana saja? Tanya Ali Mahmud yang sudah siap dengan segala keperluan mereka. Maaf Romo, tadi kami belanja dulu untuk keperluan Aisyah saat menikah nanti. Ucap Zainab kepada sang ayah. Tampak Ali Mahmud yang menatap ke arah Wulandari sampai ia tersenyum menandakan tak keberatan dengan keterlambatan mereka. Sesaat kemudian tampak rombongan yang kembali melanjutkan perjalanannya. Sampai mereka yang tiba di sebuah tempat penyeberangan disusul rakit-rakit yang membawa kereta penuh barang beserta orang yang menyeberangi bantaran sungai itu. Sampai mereka yang berkumpul di seberang kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Sesaat kemudian tampak iring-iringan yang berjalan meninggalkan sungai Berantas, menelusuri wilayah Trowulan sampai mereka yang berhenti di sebuah tanah lapang yang cukup jauh dari sungai Berantas. Kita istirahat dulu di sini, ucap Arya sembari menatap ke arah lembayung senja yang sedang bersinar di barat. Iya Tuan, sepertinya hari ini tidak akan turun hujan Tuan, imbuh Ali Mahmud kepada Arya yang sedang berada di sampingnya. Iya Tuan, semoga saja hari ini tidak hujan, ucap Arya disusul mereka yang turun dari atas kudanya. Sesaat kemudian tampak rombongan yang sedang gotong royong mendirikan tenda guna berkemah di sana. Sementara para wanita yang sedang sibuk memasak untuk makan malam rombongan. Sementara anak-anak sedang bermain bersama Pancala dan Pancali. Dari kejauhan di sebuah bukit nampak Argasena dan Balapati yang sedang berjaga bersama Rahmat dan Manap. Sebuah suasana kebersamaan sedang menyelimuti mereka semenjak kedatangan rombongan dagang di tempat itu. Di bawah langit yang perlahan gelap dikarenakan sang surya yang sebentar lagi hendak tenggelam di arah barat, menyisakan sedikit cahaya dengan terciptanya lembayung senja. Nampak 2 orang gadis yang sedang berlatih ilmu kanuragan bersama-sama demi menghabiskan waktu sebelum petang tiba. Wulan, awas! Teriak Pitaloka sembari mengayunkan pedangnya yang dengan sigap ditangkis oleh Wulandari. Sesaat tampak 2 pendekar wanita yang memperlihatkan kebolehan mereka dalam menarikan tarian pedang. Walau cuma latihan, mereka tetap bersemangat dengan bersungguh-sungguh ingin saling mengalahkan. Sampai sebuah pedang yang mendarat di dekat leher Pitaloka, menutup latihan mereka dengan Wulandari yang lebih unggul dari sahabatnya itu. Wulan, kamu hebat. Pasti Paman Sutameja melatihmu dengan keras ya? Pujian dari Pitaloka untuk Wulandari. Kamu salah. Ramuanku tidak mengizinkan aku belajar bela diri. Kan Mas Arya yang mengajariku. Ucap Wulan sembari menyingkap keringat dengan kain kerudungnya.
Mendengar itu, tambah lagi kekaguman Pitaloka kepada sosok Arya Binangun, pemuda yang menurutnya sempurna. Dalam hati kecilnya, Pitaloka menginginkan Arya Binangun, tapi ia enggan mengakuinya. Sesaat kemudian tampak dua orang pendekar itu yang sedang berjalan menuju ke arah sebuah kereta di mana Arya Binangun sedang duduk di sana. Wulan, kemampuanmu sekarang telah maju dengan pesat, Wulan. Puji Arya dengan sendari tadi melihat latihan mereka. Terima kasih Kang Mas, semua ini berkat bimbingan dari Kang Mas Arya. Ucap Wulandari dengan wajahnya yang sedang tersipu malu. Sementara Pitaloka hanya bisa menatap kemesraan mereka. Sampai mereka yang pergi menuju dapur umum untuk membantu Zainab beserta para wanita yang sedang memasak hidangan untuk nanti malam. Sementara Arya Binangun yang kembali mempelajari isi kitab Nirwana Wijaya Sakti miliknya. Waktu terus berjalan, tak terasa suara senandung adzan telah dikumandangkan, menandakan waktu petang menjelang malam telah tiba. Disusul mereka yang melaksanakan salat maghrib berjamaah. Sementara dari kejauhan 5 orang sedang menatap tajam setiap gerakan sholat para jamaah. Pancali, Pancala, dan Pitaloka bersama Argasena serta Balapati. Sesaat tampak Pitaloka yang menatap tajam dengan wajah yang sedang menggambarkan kekhawatiran berlebihan, sampai sebuah pertanyaan yang gadis itu lontarkan kepada Pancala serta Pancali. Kenapa kalian tidak ikut mereka? Apa kalian masih memegang keyakinan lama seperti kami? Tanya Pitaloka kepada dua saudara-saudari itu. Kamu benar, kami berdua masih percaya kepada Sang Hyang Mahadewa. Ucap Pancala sembari menatap ke arah Pitaloka, menandakan keseriusannya. Apa Kang Mas Arya tidak keberatan? Tuan Arya tidak pernah memaksakan keyakinan kepada kami. Bahkan Wulandari juga mengikuti keyakinannya tanpa paksaan dari Tuan Arya loh. Jawab Pancala untuk Pitaloka. Sepertinya kita terlalu khawatir hingga berpikiran yang tidak-tidak. Ucap Argasena. Benar yang dikatakan Dimas Argasena. Tidak mungkin Tuan Arya memaksakan keyakinannya. Itu bertolak belakang dengan sifat kesatria. Imbuh Balapati. Sampai sebuah senyuman yang tersirat di wajah Pitaloka mengusir kekhawatiran yang sejak kemarin menghampirinya. Sesaat kemudian nampak di sepasang mata mereka para jamaah yang selesai menjalankan sholat maghribnya, sampai datang seorang pemuda dengan berlari ke arah Pitaloka dan yang lainnya. Tuan Arya meminta kalian datang guna makan bersama. Ucap pemuda itu menyampaikan pesan dari Arya Binangun. Ayo kita sana. Ucap Pancala kepada Pitaloka dan dua rekannya. Sesaat kemudian di tengah tenda yang terasa hangat oleh panas api unggun, rombongan dagang menghabiskan waktu dengan makan bersama. Terlihat Pitaloka bersama Argasena serta Balapati yang perlahan membaur dengan mereka. Merasakan suasana kebersamaan dan persaudaraan di antara sesama anggota rombongan. Tak terasa Sang Chandra sekarang telah berada di atas kepala, menandakan waktu tengah malam sudah tiba. Di sebuah tempat yang berada tak jauh dari tempat kemah, Arya Binangun sedang berlatih sendiri, mencoba mempraktikkan jurus yang beberapa hari ini dia pelajari dari kitab Nirwana Wijaya Sakti. Jurus yang menjadi ciri khas Padepokan Sekar Buana. Jurus yang menjadi pembuktian bahwa Arya adalah penerus sah Padepokan selanjutnya. Arya Binangun menarikan jurus demi jurus yang tampak indah tapi sangat mematikan. Sementara dari kejauhan di balik semak-semak Argasena dan Balapati terus mengawasi setiap gerak-gerik Arya Binangun. Sampai Arya yang menyadari keberadaan mereka disusul dua batu kecil yang ia tendang ke arah persembunyian kedua pendekar yang sedari tadi mengawasinya. Aduh, sakit. Rintih mereka hampir bersamaan karena batu yang mengenai tubuhnya disusul mereka yang keluar dari tempat persembunyiannya.
Apa maksud kalian mengawasiku? Tanya Arya dengan menatap tajam ke arah dua murid Ki Aditya. Nampak mereka yang saling melempar pandangan.